Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 91C21065 dengan judul kodifikasi terkait penyakit khusus tertentu, mikosis, protozoal disease, dan helminthiasis. Yang pertama, mikosis. Definisi: mikosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh jamur apapun yang menyerang jaringan penyebab penyakit superficial, subkutan, dan sistemik. Berbagai jenis jamur dapat menyebab mikosis dan beberapa jenis seperti Cryptococcus dan Histoplasma dapat menyebabkan infeksi parah yang mengancam jiwa. Patofisiologi mikosis. Yang pertama, penetrasi dan kolonisasi. Jamur dapat memasuki tubuh manusia melalui berbagai cara seperti melalui kulit yang terluka, saluran pernapasan, atau saluran pencernaan. Setelah masuk, jamur mencari lingkungan yang cocok untuk berkembang. Kedua, adesi. Jamur dapat melekat pada permukaan sel-sel tubuh dengan bantuan adensin yang memungkinkan mereka untuk menempel pada jaringan inang. Yang ketiga, pertahanan tubuh. Tubuh manusia memiliki sistem pertahanan alami seperti sistem kekebalan yang berusaha melawan infeksi jamur. Sistem kekebalan akan merespon dengan mengaktifkan sel-sel seperti makrofag dan sel-sel neutrofil untuk mencoba menghancurkan atau menghilangkan jamur yang masuk. Keempat, proliferasi jamur. Jika jamur berhasil menghindari respon sistem kekebalan dan menemukan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhannya, mereka akan mulai berkembang biak. Ini dapat terjadi di dalam jaringan tubuh dan tergantung pada jenis jamur yang menyebabkan infeksi. Kelima, peradangan. Pertumbuhan jamur di dalam tubuh dapat memicu reaksi peradangan yang memicu gejala seperti kemerahan, bengkak, dan nyeri di area yang terinfeksi. Reaksi peradangan adalah upaya tubuh untuk melawan infeksi. Keenam, kerusakan jaringan. Pada tingkat yang lebih lanjut, pertumbuhan jamur yang tidak berkendali atau infeksi yang tidak diobati dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan organ yang signifikan. Yang ketujuh, penyebaran. Dalam beberapa kasus, jamur dapat menyebar dari tempat infeksi awal ke area tubuh lain sesuai aliran darah atau jaringan terhubung. Ini dapat menyebabkan infeksi sistemik yang serius. Protozoal disease. Definisi: penyakit protozoal yaitu organisme bersel tunggal yang berkadang dapat menyebabkan penyakit infeksi protozoal, mengakibatkan kerusakan jaringan yang menyebabkan penyakit. Dan pada infeksi kronis, kerusakan jaringan seringkali disebabkan oleh respons imun terhadap parasit dan atau antigen inang serta perubahan profil sitokin. Beberapa penyakit protozoal yang umum meliputi malaria, moebiasis, leishmaniasis, trypanosomiasis. Patofisiologi protozoal disease. Yang pertama, penetrasi dan infeksi. Organisme protozoal memasuki tubuh manusia melalui berbagai cara tergantung pada jenis protozoa dan penyakitnya. Misalnya, beberapa protozoa dapat masuk melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, sementara yang lain dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk atau kontak dengan feses hewan yang terinfeksi.
Yang kedua, kolonisasi dan reproduksi. Setelah masuk, protozoa mencari lingkungan yang sesuai untuk berkembang. Mereka biasanya menetap di organ atau jaringan tertentu dalam tubuh dan memulai berkembang biak. Ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan merangsang responden kekebalan tubuh. Yang ketiga, respon kekebalan tubuh. Tubuh manusia akan mencoba melawan infeksi protozoa dengan mengaktifkan sistem kekebalan. Ini dapat menghasilkan peradangan, pelepasan sitokin, dan aktivasi sel-sel kekebalan tubuh seperti makrofag dan limfasis. Yang keempat, kerusakan jaringan. Pertumbuhan dan aktivitas protozoa dalam tubuh dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Ini seringkali terjadi pada organ yang terinfeksi. Kerusakan jaringan ini dapat menyebabkan gejala klinis seperti demam, diare, muntah, dan gejala lainnya yang terkait dengan penyakit protozoa. Yang kelima, pertahanan tubuh dan pengobatan. Sistem kekebalan tubuh mencoba untuk membersihkan infeksi protozoa. Pengobatan dengan obat-obatan antiparasit seringkali diperlukan untuk menghentikan pertumbuhan dan reproduksi protozoa. Pengobatan yang tepat tergantung pada jenis protozoa dan penyakit yang terkait. Yang terakhir, penyebaran. Pada beberapa kasus, penyakit protozoa dapat menyebar dan ke organ-organ lain dalam tubuh, mengakibatkan penyakit sistemik. Ini dapat terjadi melalui aliran darah atau melalui jalur penyebaran lain yang spesifik untuk jenis penyakit tertentu. Helminthiasis. Helminthiasis adalah penyakit makropasit pada manusia dan hewan lain di mana bagian tubuh terinfeksi cacing parasit yang disebut cacing. Ada banyak spesies parasit ini yang secara luas diklasifikasikan menjadi cacing pita, cacing, dan cacing gelang. Mereka sering hidup di saluran pencernaan inangnya. Namun mereka juga dapat bersembunyi di organ lain di mana mereka menyebabkan kerusakan fisiologis. Beberapa penyakit helminthiasis yang umum meliputi helminthiasis helmintologis, cacing parasit, nematoda, platyhelminthes, teniasis, filariasis, dan Ascariasis. Patofisiologis helminthiasis. Yang pertama, penetrasi. Cacing parasit dapat memasuki tubuh manusia melalui berbagai cara, termaksud melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi, kontak dengan tanah atau air yang terkontaminasi, atau gigitan vektor seperti nyamuk. Beberapa cacing parasit juga dapat menembus kulit dan masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, migrasi. Setelah memasuki tubuh, cacing biasanya harus melewati berbagai organ dan jaringan sebelum mencapai lokasi tempat mereka akan berkembang biak atau menetap. Migrasi ini dapat menyebabkan gejala seperti demam, nyeri otot dan sendi, atau gejala alergi. Yang ketiga, kolonisasi dan reproduksi. Setelah mencapai lokasi yang sesuai, cacing parasit akan menetap dan melalui berkembang biak. Beberapa cacing dewasa dapat melekat pada dinding usus atau organ lain.
dalam tubuh manusia dan mulai melepaskan telur yang akan diekskresikan dalam tinja. Yang keempat, kerusakan jaringan. Aktivitas cacing dalam tubuh manusia dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan memicu responden inflamasi. Gejala ini dapat bervariasi tergantung pada jenis cacing dan lokasi infeksi. Beberapa cacing juga bisa menghisap darah atau nutrisi dari inang, yang dapat mengakibatkan anemia atau malnutrisi. Yang kelima, respon kekebalan tubuh. Tubuh manusia akan mencoba melawan infeksi helmintik dengan merespon dengan sistem kekebalan tubuh. Ini dapat menghasilkan reaksi alergi atau peradangan. Seiring waktu, beberapa cacing parasit telah mengembangkan mekanisme perlindungan dari respon kekebalan tubuh manusia. Yang keenam, pertahanan tubuh dan pengobatan. Sistem kekebalan tubuh akan mencoba untuk membersihkan infeksi helmintik. Pengobatan dengan obat-obatan antiparasit seperti antihelminitik seringkali diperlukan untuk menghilangkan cacing parasit dari tubuh. Yang terakhir, komplikasi pada beberapa kasus. Infeksi helmintik yang tidak diobati atau infeksi berat dapat mengakibatkan komplikasi serius seperti penyumbatan usus, kerusakan organ, atau gangguan nutrisi yang signifikasi. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.